sependek pengetahuan saya, ya satu-satunya perkara pidana di Indonesia yang membutuhkan banyak sekali bukti ya cuma perkara Pak Jokowi. Kenapa saya bilang sederhana? Karena deliknya delik aduan. Oke. Tindak pidananya adalah diduga pencemaran nama baik, fitnah. Ini bukan tindak pidana berat, ya kan? Tapi kemudian menjadi heboh karena dikaitkan dengan pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Tapi kalau menurut Mas Sang Haji, konstruksi hukum yang dibangun di kasusnya Mas Roy Suryo itu memungkinkan buat P21 nggak? Jadi gini, basis P21 itu kan adalah pada pemeriksaan alat bukti. Oke. Ya. Buktinya ada 709 tuh. Ya, betul. Ada 120 saksi ya. Iya. Kan ditambah juga tuh, Mas. Mungkin udah lebih hampir 130 saksi. 130 Ya, 130. 130 saksi. Kemudian ada 705 barang bukti ya. 709. 709 barang bukti disita, kemudian hampir 30 ahli diperiksa. Yes. Ya kan? Ya, sependek pengetahuan saya, ya satu-satunya perkara pidana di Indonesia yang membutuhkan banyak sekali bukti ya cuma perkara Pak Jokowi. Padahal sebenarnya kan perkara ini sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Karena deliknya delik aduan. Oke. Tindak pidananya adalah diduga pencemaran nama baik, fitnah. Pencemaran nama baik itu kan ancaman pidananya di bawah setahun, cuma 9 bulan. Iya. Ya kan? Apa 6 bulan gitu, 9 bulan ya. Sementara fitnah kan 2 tahun ancaman pidananya. Ini bukan tindak pidana berat, ya kan? Tapi kemudian menjadi heboh karena dikaitkan dengan pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Yang kemarin kita di salah satu program, ya saya sebut aja ya, Rakyat Bersuara iNews itu kan, Prof. Henry Subiakto kan sudah mengatakan bahwa penggunaan pasal 32, 35 dalam peristiwa ini kan tidak tepat. Itu kan semacam penyeludupan pasal untuk membuat seolah-olah tindak pidananya ini tindak pidana serius gitu, berat gitu, karena ancamannya ada 8 tahun dan 12 tahun penjara gitu. Padahal kalau kita lihat konstruksi unsur pidananya itu nggak cocok dengan peristiwa ini karena tidak ada pengerusakan dokumen elektronik. Karena pasal 32, 35 berdasarkan keterangan ahli, apalagi ahli yang membuat undang-undang itu dan menjadi ketua dari pihak pemerintah, karena itu kan undang-undang yang datang dari inisiatif pemerintah, bukan inisiatif DPR, ya kan? Makanya kan dibentuk tim perumus kan. Nah, ketuanya kan dia, sehingga dia mengetahui apa yang disebut dengan original intent dari undang-undang gitu. Kita ini kan cuma menafsirkan, tapi orang yang membuat undang-undang itu kan punya apa yang disebut dengan original intent. Dia nggak perlu penafsiran, dia tahu maksud daripada undang-undang itu. Gitu. Nah, 32, 35 seperti yang dia sampaikan itu kan tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan kejahatan komputer, ya kan? Computer based crime. Ya, computer based crime atau crime related atau komputer atau apa tuh? Crime related computer gitu. Kejahatan yang berkorelasi dengan komputer. Jadi semua itu kalau 32, 35 berdasarkan Profesor Henry itu ya harus basisnya ini. Ya, lokus deliktinya harus ada di sini. Misalnya contoh, kalau ijazah Pak Jokowi itu adalah suatu ijazah elektronik, artinya tidak pernah diterbitkan fisik analognya. Kemudian ada orang yang mengambil file itu dari komputernya Pak Jokowi, kemudian dia analisa dan dia potong-potong, maka jelas itu 32, 35 kena. Karena sumber datanya, sumber aslinya. Ya, mengambil sumber asli dari komputer. Ya kan? Atau kita sebut misalnya pencurian data elektronik atau informasi elektronik yang tersimpan di dalam sistem komputer gitu loh. Nah, kalau yang dilakukan Mas Roy, ini kan meneliti ijazah yang beredar dalam ruang media sosial. Iya kan? Makanya 32, 35 nggak tepat. Kayak gitu. 32, 35 nggak tepat. Sehingga jaksa ragu-ragu nih untuk nanya atau gimana? Untuk memp21kan suatu perkara pidana, maka jaksa itu basisnya adalah dia memeriksa yang namanya persesuaian bukti dan kekuatan bukti. Persesuaian bukti dan kurang apa 709 itu? Kurang apa? Karena gini, Mas Kafid ya, di dalam perkara pidana, apalagi dengan KUHP yang baru, ya, jaksa itu sekarang posisinya adalah sebagai dominus litis. Apa itu dominus litis? Pengendali perkara pidana. Jadi dialah yang mengendalikan apakah perkara ini akan naik pada tahap penuntutan apa enggak. Navigator.
Kalau istilahnya navigator. Kalau penyidik itu kan hanya menetapkan orang sebagai tersangka. Berdasarkan bukti-bukti yang diyakini. Begitu diperiksa oleh jaksa, jaksa bilang, waduh, ini mohon maaf, ini buktinya belum berkualitas nih. Kan beban pembuktian itu kan ada di jaksa. Iya. Maka jaksa tidak mau mengambil resiko. Kalau suatu perkara, buktinya tidak menimbulkan keyakinan, ya, jaksa pasti akan mengambil pilihan untuk tidak memperduasatukan perkara. Sebagai contoh, misalkan Bang Fahmi ngambil mangga nih. Dengan buktinya cuma saya ngelihat mangga itu hilang dan ada Fahmi di situ. Terus diserahkan ke jaksa, jaksa bilang kayaknya enggak deh. Mungkin seperti itu atau kayak gimana? Ya artinya yang akan dilihat oleh jaksa itu, yang akan dilihat itu pertama adalah dia teliti dulu peristiwa pidananya kayak apa sih. Ini ceritanya apa sih, ini peristiwa apa sih yang dibawa ke saya nih dengan satu berkas perkara ini gitu. Peristiwanya kan pencemaran nama baik, fitnah. Oh, objeknya ijazah. Oke ya. Karena yang diserang kehormatan Pak Jokowi itu kan terkait dengan ijazahnya. Ya kan? Oke. Diperiksa. Loh, kalau ijazahnya yang dipersoalkan, kemudian Pak Jokowi merasa nama baiknya tercemar, loh, kita buka dulu data Pak Jokowi terkait dengan kuliahnya. Apa keterangan UGM? Oh, UGM mengatakan Pak Jokowi lulusan tahun 85 ya. Oke, itu bukti. Itu nggak ada masalah. Tapi keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri. Pihak UGM mengatakan Pak Jokowi adalah lulusan tahun 85. Itu clear statementnya. Ya. Bahkan ada pernyataan dari Rektor UGM mengatakan soal penggunaan ijazah itu adalah tanggung jawabnya Pak Jokowi. Tapi tidak pernah ada satupun pernyataan dari Rektor UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli. Tidak. Pernyataan Rektor UGM mengatakan bahwa Pak Jokowi lulusan UGM tahun 85, diberikan ijazah, dan penggunaan ijazah itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Oke ya? Clear ya? Bukti di situ. Bukti di situ ya. UGM mengatakan itu berarti kualifikasi tadi keterangannya kan adalah keterangan saksi. Kemudian ada juga dari 120 saksi itu mungkin ada teman-temannya Pak Jokowi juga, ya, sama-sama kuliah dengan Pak Jokowi. Ya, mereka memberikan keterangan, tak, agak nyambung dengan keterangan UGM. Tapi kemudian keterangan saksi kan nggak bisa berdiri sendiri. Keterangan saksi harus bersesuaian dengan bukti dokumen. Nah, diperiksa dulu kok dong dokumennya Pak Jokowi. Ijazah itu soal lain ya. Tidak akan diperiksa ijazah karena ijazah itu kan adalah output terakhir dari proses akademik. Yang akan dilihat adalah bagaimana kita mengurai dokumen-dokumen Pak Jokowi sejak masuk di UGM tahun 80. Dari mulai lembaran daftar mahasiswanya, kemudian bukti pembayarannya, kemudian juga adalah daftar nilainya, KHS-nya, rencana studinya, ya kan? Kemudian bukti dia mengikuti KKN, bukti dia mengikuti ujian skripsi, ya kan? Karena jaksa tidak bisa hanya menyandarkan pada keterangan UGM tok yang lisan tadi, tapi keterangan itu harus di-challenge dengan bukti. Surat, karena ini akademik, ini proses akademik orang gitu. Beda dengan kita mencuri mangga, nggak perlu ada dokumen. Atau misalnya kasus pencemaran nama baik biasa gitu, ya. Misalnya difitnah bahwa orang ini seperti ini. Ya tinggal dibuktikan aja, ada saksi yang mengatakan oh enggak benar ya, berarti terpenuhi. Tapi ini yang ingin dibuktikan adalah objek ijazah yang didapat tentu berdasarkan proses akademik. Dan untuk membuktikan proses akademik itu kan harus by data, by dokumen. Ya kan? Dan dokumen itu kan harus tersimpan di UGM. Nah, ini yang jadi challenging kita tuh di situ. Apakah dari 709 barang bukti yang disita dari UGM, semuanya clear nggak bahwa Pak Joko Widodo adalah lulusan sarjana Fakultas Kehutanan sehingga dia sah dan layak memegang ijazah? Itu tentu jadi challenging kan di situ. Nah, ini kan kita memang belum buka nih fakta-fakta ini. Iya kan? Karena 709 bukti itu kan belum kelihatan. Bukti apa aja yang disita kan? Iya nggak? Nah, tapi gini, Mas Kafid. Kemarin kami sudah diberi baru daftar list dan beberapa dokumen, contoh dokumen dari gugatan di Komisi Informasi Pusat yang dilakukan oleh Bung Jowi. Ya, jadi gugatan Bung Jowi dan Bonatua itu agak beda.
Kalau Bonatua itu hanya minta salinan ijazah. Oke. Dan saat itu saya kebetulan salah satu tim kuasa hukum dari Bonatua. Ya kan? Dan dia mendapatkan salinan ijazah itu dari mulai menjadi calon gubernur DKI sampai kemudian calon presiden 2 periode. Ya kan, dia dapatkan. Tapi ada dokumen yang tidak didapatkan oleh Bonatua, yang didapatkan oleh Bon Jovi, yaitu apa? 1, daftar barang bukti yang ada di Polda Metro Jaya yang disita dari UGM. Kemudian perintah KIP adalah harus diserahkan. Tapi ditutupi memang. Jadi ada 505 barang bukti dokumen yang disita dari UGM berdasarkan berita acara penyitaan Polda Metro Jaya, itu saya baca betul, tapi kemudian dihitamkan semuanya. Jadi nggak ketahuan. Tapi ada juga daftar dokumen yang diserahkan oleh UGM kepada Bong Jovi berdasarkan putusan KIP. Ya, beberapa contoh. Ya, beberapa contohnya adalah daftar nilai, ya kan, Pak Jokowi. Kemudian juga adalah dokumen Pak Jokowi mengikuti proses perkuliahan, ya kan. Kami membuka data-data itu. Ya mohon maaf, ini data kalau dibuka, terus akan kelihatan kok Pak Jokowi ini benar-benar sekolah apa enggak, benar-benar kuliah apa enggak. Karena banyak sekali ya kejanggalannya gitu. Nah, ini... Itu bukti itu belum kita buka loh ya di persidangan, apalagi kalau kita masuk ruang persidangan. Gitu. Itu buat persidangan. Iya, itu kalau masuk ke persidangan kebongkar semua itu. Banyak mismatching ya bahasanya. Ya makanya itu yang membuat kenapa jaksa penuntut umum sampai hari ini belum berani memp2satukan perkara ini. Karena kalau begitu di-P2satukan oleh jaksa, berarti tanggung jawab tadi yang tanggung jawab penyidikan berhenti dari Polda Metro Jaya menjadi tanggung jawab penuntutan kepada jaksa penuntut umum. Artinya berkas itu diambil alih oleh penuntut umum dan kemudian penuntut umum harus membuat itu dalam surat dakwaan dan dia harus mengantarkan itu dalam proses persidangan dan dia harus membuktikan supaya dakwaannya itu adalah terbukti. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com. P21 itu kalau saya bahasakan secara sederhana adalah tiket menuju persidangan. Sampai sejauh ini kepastian P21 itu belum kami terima gitu ya. Nah, selanjutnya kepada penyidik diminta untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti pada waktu yang telah ditentukan juga dalam P21. Aku langsung ngomong belak-belakan nih Bang. P21 ilusi itu kayak gimana deh? Sebenarnya bukan P21 ilusi ya. Kalau ilusi itu kan berarti sesuatu yang tidak real ya. P21 itu kan produk hukum. Ya. Produk hukumnya kejaksaan, bukan produk hukumnya Polda. Ya. Jadi P21 itu kalau saya bahasakan secara sederhana adalah tiket menuju persidangan. Tiket menuju persidangan, oke. Jadi sepanjang tiket itu belum ada, maka perkara tersebut nggak bisa dilimpahkan ke pengadilan. Oke. Karena syarat untuk suatu perkara dari penyidik dilimpahkan ke jaksa, jaksa kemudian menuntut itu di persidangan, membawa ini sebagai perkara hukum, ya tentu harus dikantongi dulu P21. P21 ini seperti ini nih, tapi saya nggak perlu tunjukkan. Ya, ada nomor-nomor yang nggak bisa ditunjukkan ya. Ya betul. Nah, nanti karena ada beberapa juga kan data pribadi orang di situ. Tapi intinya begini,
tanggal 2 Juni 2026 ini sudah hari yang ke berapa ya? Sudah hari yang ke-16 ya kalau nggak salah. Iya, sekarang 18, ya 16. Hari yang ke-16. Dirkrimum saat itu Pak Kombes Iman Imanuddin menyampaikan bahwa ada dua hal. Yang pertama, berdasarkan koordinasi mereka dengan pihak kejaksaan, tidak diperlukan lagi adalah pemenuhan terhadap petunjuk P19. Karena kan berkas ini kan pernah dikembalikan kan. Dikembalikan itu tanggal 26 Januari. Jadi Mas Roy, Bu Tiva dan para pejuang-pejuang lainnya ditetapkan sebagai tersangka itu kan pada tanggal 7 November 2025. Kemudian kami gelar perkara khusus itu pada tanggal 15 Desember 2025. Tanggal 13 Januari pertama kali berkas dikirimkan ke kejaksaan. Tanggal 26 Januari 2006 berkas dikembalikan dengan petunjuk. Petunjuk itulah yang menurut Pak Dirkrimum Polda Metro Jaya tanggal 2 Juni kemarin bahwa tidak perlu lagi dilengkapi, ya kan? Kemudian ada juga kalimat yang kedua bahwa sedang disiapkan untuk penyerahan tersangka dan barang bukti atau disebutkan tahap 2. Pelimpahan tahap 2 ya. Ya, betul. Nah, tapi sampai sejauh ini kepastian P21 itu belum kami terima gitu ya. Nah, kami memang selalu mengatakan bahwa P21 itu kan basisnya harus surat. Jadi P21 itu sebenarnya surat. Kode surat ya di sebelah kanannya nih Mas Kafid Ada P21 tulisan ya. Ada Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian nanti ada Kejaksaan Tinggi, kemudian nanti ada isinya ya. Misalnya saya ambil contoh saja, ini contoh P21 yang masih dikeluarkan di bulan April 2026 oleh salah satu kejaksaan ya di wilayah hukum Republik Indonesia gitu ya. Isi P21 itu ada dua hal. Yang pertama bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, maka berkas tersebut dinyatakan lengkap. Kemudian yang kedua, ini juga ada perlu kepastian. Keduanya adalah selanjutnya kepada penyidik diminta untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti pada waktu yang telah ditentukan juga dalam P21. Oh, harus ada pelimpahan tersangka dan barang buktinya ya. Dan harus disebut dalam P21. Ya, misalnya di sini ya. Selanjutnya penyerahan tersebut gini. Maka selanjutnya penyidik diminta